lupakan jasa kebaikan kita. Percayalah hadirin, akan jauh lebih bersih hati dengan melupakan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allah pasti mendengar doa kita dan mudah bagi Allah mengubah siapapun yang Dia kehendaki. 3. Yang ketiga, 2B 2L ya. 1, berani mengakui kelebihan jasa kebaikan orang. Yang kedua, bijak terhadap kekurangan kesalahan orang lain. Jangan sakit hati hadirin ya. Sakit hati tidak menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah 2L, lupakan jasa dan kebaikan diri. Ini penting. Jadi kalau ketemu orang yang pernah kita bantu, kita tolong, kita harus jadi opik namanya. Opik itu orang pikun ya. Pikun, lupakan. Jadi jangan pas ketemu orang, oh ini dia saya ngajarin nih, ini saya yang nolong nih, ini saya yang nyekolahin ini saya yang bantu ini. Enggak boleh. Kalau kita ketemu orang, kemudian kita jadi ingat jasa kebaikan kita kepada dia, itu kita jadi ngangkat diri kita ya. Jadi ujub, merasa lebih tinggi. Dan kalau kita merasa lebih tinggi, tatapan, suara, nada, pilihan kata cenderung merendahkan. Ini tidak boleh. Aslinya kita kan tidak nolong orang. Aslinya Allah menolong yang bersangkutan lewat kita. Kita diuji. Jadi kalau ini murid saya nih dulu, mau apa nyebut gitu? Berapa? Cuman ikut kursus 3 hari. Terus kita mau mengatakan ini jamaah saya, dia jadi baik sesuai ikut pelatihan. Kata siapa? Pelatihan kita juga belum tentu diterima Allah. Beliau jadi baik, boleh jadi berkah doa ibu bapaknya, doa anaknya, atau kegigihan beliau tobat, atau doa dari gurunya. Jangan nebak. Apa nebak? Nebeng beken. Udah jangan. Walaupun kita udah berbuat banyak itu, lupakan. Itu Allah yang berbuat kepada beliau, kita diuji jadi jalan. Kalau kita nginget-nginget, kita merasa itu jasa, itu jadi ujub, kita omongin lagi, kamu tuh dulu saya loh yang ngedidiknya. Eleh. Mau apa? Mau pengakuan orang? Hilang dong nanti pahalanya. Udah, ayo. Lupakan. Jadi kalau bergaul ketemu orang yang pernah kita bantu dalam bentuk apapun, lupakan jasa kebaikan kita. Percayalah hadirin, akan jauh lebih bersih hati dengan melupakan. Kalau kita sudah merasa, nanti jadi ujub. Kalau udah ujub jadi sombong, ya. Sombong itu meremehkan orang lain diantaranya. Dah, lupakan. Dia enggak ingat kepada kebaikan saya. Wes ben bae nak, ojo apa? Ojo mumet, ojo kepikiran. Yo, ewes. Jadi udahlah. Pokoknya penting sekali bagi kita adalah melupakan jasa baik kita. Karena itu akan mengotori hati kita jadi ujub. Karena aslinya seperti yang tadi dikatakan, bukan kita yang ngebiayain, Allah yang ngebiayai kita jadi jalan. Bukan kita yang memberikan petunjuk, tapi Allah memberi hidayah, kita diuji jadi jalan. Bukan kita yang ngasih makanan, Allah yang ngasih makanan, kitanya jadi jalan. Makin melupakan jasa, makin bersih hati, makin tawadu, makin nyaman. Percayalah. Terakhir, tadi yang ketiga L-nya adalah lupakan jasa kebaikan diri. Dan yang terakhir, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Jadi kalau ketemu orang, kita harus lihat apa kekurangan saya, kesalahan dia kepada beliau. Pokoknya fokus.
Kalau kita sangat fokus kepada kesalahan orang, pasti lalai dari kesalahan diri. Kalau kita lalai dari kesalahan diri, kita tidak bisa memperbaiki diri. Tidak bisa tobat. Kalau kita tidak bisa memperbaiki diri, kita tidak bisa menjadi jalan perbaikan bagi orang lain. Jadi, kalau kita ingin memperbaiki keluarga, istri, anak, teman, dan membantu perbaikan, wajib diawali dengan memperbaiki diri. Karena kan orang yang berinteraksi dengan kita tidak cuma punya telinga, tapi juga punya mata, punya pikiran, punya perasaan. Bisa merasakan tuh perkataan kita tuh apa nih, kan? Makanya luangkan waktu lebih banyak untuk mengevaluasi diri. Mintalah ke orang-orang untuk memperbaiki diri kita. Termasuk kita simak orang-orang yang tidak suka kepada kita, karena boleh jadi mereka aktif sekali mencari kekurangan dan kesalahan kita, dan sebaik-baik jawaban kita kepada yang mengkritik, mengkoreksi adalah PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Saya sudah memperbaiki diri tapi dia tetap gitu aja. Memang kita memperbaiki diri kan bukan supaya dia jadi baik ke kita. Kita memperbaiki diri supaya Allah suka kepada kita. Saya sudah tobat, saya sudah berusaha berubah, tapi tetap saja saya disangka cager, artinya disangka baru sembuh. Ya nggak apa-apa tuh. Orang mau menilai apa aja kepada kita, itu kan urusan dia. Urusan kita adalah kita tobat, perbaiki diri supaya Allah suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kita berbuat baik ke orang bukan supaya dianggap baik, bukan supaya dia jadi baik ke kita, bukan supaya orang tidak berbuat jelek ke kita. Kita melakukan yang terbaik kan Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Khalas, yakfi, cukup. Kalau kita udah segitu ya udah di sana. Memang kita ya hanya cari Allah aja. Orang mau berterima kasih atau tidak, mau menghargai atau tidak apa yang kita lakukan, mau berubah atau tidak, itu bukan kapling kita, itu Allah yang ngebulak-balik hati. Kapling kita adalah PDLT supaya Allah suka. Hadirin, semuanya hati ya. Kalau hati, ya kalau ngobrol juga sing pakai hati. Jangan ada ujub, jangan ada ria, jangan ada takabur. Jangan dilebih-lebihkan, jangan diada-adakan, jangan bohong, jangan nyakitin. Mungkin amal kita tidak banyak, mungkin ilmu kita juga masih belum banyak. Tapi kalau pakai hati, ada rasanya. Ada rasanya. Termasuk menyayang binatang, menyayang pohon. Itu kalau pakai hati Allah tahu nih. Termasuk menyayangi anak, keluarga. Beda-beda, yang pakai hati itu beda. Mengucapkan terima kasih pakai hati beda. Salaman yang pakai hati juga beda. Minta maaf yang pakai hati. Maksudnya pakai hati ini ada rasanya, ada isinya. Ya. Berterima kasih juga, jazakallah khair, terima kasih. Saya mohon maaf. Itu ada rasanya. Maafin ya, saleh-saleh katanya maafin aja ye. Menijije. Nah, hadirin sekalian, mari kita betul-betul gunakan pergaulan kita tuh untuk meningkatkan kebersihan hati kita, bukan untuk mengotori hati ya. Ngobrol juga hati-hati ngobrol. Ingat ya, kalau ngobrol bicara itu kita sedang membuka aib kita. Jadi kalau kita rekaman, ngomong ini, orang bisa tahu nih, orang ini kurang iman, orang ini sedang dengki, orang ini sedang ujub. Ya misalkan kita bicara banyak, rekam, sebarkan, itu orang bisa ngebaca tuh. Kita lagi sebel, kita lagi dengki, kita ini bodoh, kita ini kurang iman, kita ini hatinya busuk, kita ini berpenyakit hati. Itu nampak dari rekaman kita. Termasuk rekaman ini juga nih.
Bagi yang peka bisa ngebaca kapan ujub, kapan ada riaknya. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dan saudara-saudara tidak meniru hal-hal buruk yang sampaikan atau yang nampak sengaja maupun tidak sengaja. Thank